Masa menggelar deklarasi untuk memenangkan kotak kosong dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di wilayah itu. Gerakan ini sebagai protes atas sikap partai politik yang hanya mengusung pasangan calon tunggal. Saya Ali Shahab, setiap hari sebagai staf dosen di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Ya, jadi total di pilkada nanti itu ada 37 kotak kosong. Jadi daerah-daerah baik itu di pilihan gubernur, wali kota maupun bupati, yang paling banyak bupati 31 yang melawan kotak kosong. Ini artinya adalah satu sisi memang bisa diartikan sebagai calon ini memang dikehendaki masyarakat banyak, sehingga partai politik kompak mendukung satu calon. Atau bisa dimaknai juga bahwa ketika partisipasinya rendah dan itu sebagai sebuah bentuk protes atas masyarakat karena tidak ada pilihan calon gitu. Jadi ada dua sisi. Satu sisi ini sebagai bentuk dukungan penuh masyarakat sehingga hanya ada satu calon. Yang kedua adalah nanti kita lihat hasilnya seperti apa, mulai dari tingkat partisipasinya ataupun nanti suara kotak kosong itu apakah menang atau tidak. Jika menang itu nanti sebagai sebuah bentuk kritik atas calon, tidak ada alternatif calon lain. Bagi partai politik seharusnya yang mana harus kaderisasi itu menjadi dipertanyakan gitu. Ya, tentunya pasti nanti akan berkurang. Misalnya di Surabaya itu ya, Surabaya itu tingkat partisipasinya maksimal itu 51-52% gitu ya. Nah, nanti jika ini calon tunggal, pasti saya yakin itu di bawah itu gitu. Tingkat partisipasinya dari Surabaya itu 2 juta pemilih DPT, lalu 50-an persen berarti 1 jutaan. 1 jutaan itu nanti kemarin Pak Eri itu menang di nggak sampai 70%. Bu Risma itu 80%. Artinya pastinya nanti masyarakat dengan tidak ada banyak pilihan calon itu akhirnya mereka akan turun tingkat partisipasinya. Nah, apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya ini kecenderungannya sejak awal memang tidak terlalu tinggi partisipasinya. Pengalaman kotak kosong menang itu di Pilkada 2018 di Kota Makassar. Nah, dengan aturan Undang-Undang 10/2016 itu pelaksanaan pilkada di Indonesia itu jika kotak kosong menang nanti diulang lagi di tahun berikutnya. Nah, jika menang lagi nanti akhirnya sampai pada PJ. Kotak kosong ini kan tentunya disebabkan oleh banyak hal. Misalnya kayak di fenomena sekarang itu, yang pertama jadi adanya pola koalisi, yang kedua threshold, di mana itu nanti jika rendah pasti akan memunculkan calon. Tapi lagi-lagi seperti yang kasus Surabaya itu kemarin sempat ada warga yang demo mengharapkan muncul calon lain ya. Tapi ternyata ini sebagai sebuah karena kecewa karena Surabaya kota pahlawan yang terkenal bonek, ternyata partai politiknya tidak bonek gitu. Ini ya tadi faktor 2 tadi, juga faktor pilkada ini yang mahal gitu kan bagi seorang calon yang tidak mempunyai sumber politik atau modal politik yang kuat, ini pasti akan percuma apalagi melawan incumbent, sehingga orang berpikir seperti itu. Nah, bagaimana nanti ke depan bisa diatur politik ini merubah image bahwa politik itu mahal, itu perlu dihilangkan gitu.
Ya, jadi kotak kosong tadi bisa dimaknai dua. Ya. Satu sisi menunjukkan daerah tersebut memang satu suara gitu kan. Ada satu calon pasangan yang luar biasa bagusnya gitu kan. Ini satu sisi. Satu sisi memang nanti bisa menjadi kritik gitu kan. Tidak ada calon alternatif calon dan nanti bisa kita lihat hasilnya apakah kotak kosong itu suaranya tinggi atau menang atau tidak gitu. Jika menang ini sebagai sebuah bentuk kritik gitu atas alternatif calon yang tidak ada gitu. Ternyata yang calon yang muncul tidak dikehendaki masyarakat gitu. Prediksi saya tingkat partisipasi itu akan menurun di beberapa daerah itu sebagai sebuah bentuk protes di mana tidak ada alternatif calon. Pertama itu sebagai bentuk dari rembesan dari pola koalisi di nasional, sehingga di beberapa daerah itu koalisinya sama dengan koalisi nasional, sehingga satu partai politik misalnya dalam hal ini PDI itu PDI Perjuangan itu misalnya jadi musuh bersama gitu. Atau memang ada yang beda juga polanya di Surabaya, semua partai mengusung satu calon yang mana itu sehingga tidak menyisakan satu partai pun untuk memunculkan calon lain, sehingga tidak ada kesempatan ini sebagai bentuk dari koalisi dari nasional dan komunikasi. Ini tidak terlepas dari komunikasi para elit di level nasional juga gitu, sehingga yang di nasional PDI Perjuangan tidak berkoalisi tapi di daerah didukung gitu. Ketika misalnya calonnya lebih dari satu, itu nanti akan tingkat partisipasinya tinggi gitu, sehingga masyarakat diberi banyak pilihan. Surabaya ini 2005 itu calonnya 5 itu, sehingga orang banyak alternatif pilihan dan tingkat partisipasinya tinggi pada waktu itu. Jika memang ada calon yang baik menurut pemilih, menurut warga, kita tentunya harus menjadi pemilih yang cerdas, gunakan hak pilih itu. Jika memang kandidatnya tidak sesuai atau dinilai kurang baik track recordnya, ya kita boleh untuk memilih untuk tidak memilih gitu. Itu sebagai sebuah hak juga non voting itu.